Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Pujianti. Saya merupakan mahasiswa PLP yang bertugas untuk mengajar di kelas ini. Sebelumnya, bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, jangan lupa ya untuk mengisi daftar hadirnya terlebih dahulu. Sebelum kita berlanjut ke materi yang akan kita pelajari, saya mau bertanya terlebih dahulu mengenai bagaimana sih nutrisi dan juga oksigen yang kita hirup dapat diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, untuk dapat mengetahui hal tersebut, mari simak penjelasannya berikut ini. Sebelumnya, di sini kita akan mempelajari mengenai sistem sirkulasi, meliputi pengertian dari sistem sirkulasi, kemudian organ-organ yang terlibat dalam sistem sirkulasi, fungsi dari sistem sirkulasi, kemudian sel darah, macam-macam sel darah, dan juga fungsi-fungsi dari sel darah tersebut. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa itu sistem sirkulasi? Nah, sistem sirkulasi merupakan sistem di dalam tubuh yang di dalamnya itu ada 3 komponen. Yang pertama itu ada darah yang berperan sebagai media, kemudian ada jantung yang berperan untuk memompa darah, dan juga ada pembuluh darah yang berperan sebagai saluran peredaran darah. Nah, apa sih darah? Jadi yang pertama kita akan mempelajari mengenai darah. Darah itu merupakan kumpulan dari jaringan ikat yang di dalamnya itu ada sel darah, kemudian ada fragmen sel, dan juga yang ketiganya itu ada extracellular matrix atau cairan ekstraseluler. Nah, tadi kita sebutkan yang pertama itu adalah sel darah. Nah, sel darah itu meliputi sel darah merah dan juga sel darah putih. Sel darah merah yang kita sebut sebagai eritrosit dan sel darah putih yang kita sebut sebagai leukosit. Kemudian ada fragmen sel atau keping sel. Kenapa sih disebut keping? Nah, ini karena fragmen sel ini merupakan pecahan dari molekul yang besar. Nah, kalau fragmen selnya kita sebut sebagai trombosit, kalau molekul yang besarnya kita sebut sebagai megakariosit. Nah, fragmen sel ini atau trombosit ini berperan dalam pembekuan darah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga itu ada yang dinamakan dengan extracellular matrix. Ekstra itu artinya di luar dan seluler artinya sel. Jadi ekstraseluler artinya di luar sel. Artinya cairan tersebut itu mengelilingi sel-sel darah dan juga fragmen. Nah, plasma darah mengandung beberapa protein. Yang pertama itu adalah albumin yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH darah. Kemudian ada globulin yang berfungsi dalam antibodi, dan juga yang ketiga ada fibrinogen yang berfungsi dalam pembekuan darah. Seperti itu. Tadi kita telah mengetahui bahwa sel-sel darah di dalam darah itu ada 2, yaitu eritrosit dan leukosit. Kita akan bahas satu-satu ya. Nah, kalau eritrosit berasal dari 2 kata, dari kata eritro dan juga dari kata sit. Kalau eritro artinya merah dan sit artinya sel. Jadi eritrosit ini kita sebut sebagai sel darah merah. Nah, eritrosit ini mengandung protein yang dinamakan hemoglobin atau kita sering singkat dengan Hb, di mana jumlahnya itu di dalam tubuh sekitar 280 juta. Banyak sekali ya. Nah, hemoglobin ini berfungsi atau berperan dalam pewarnaan darah, di mana hemoglobin ini memberi warna merah pada darah. Selain itu, hemoglobin juga memiliki kemampuan untuk mengikat oksigen, sehingga menjadi fungsi utama dari eritrosit, yaitu untuk mengikat oksigen. Seperti itu. Nah, bentuk eritrosit oleh Yang Maha Kuasa diciptakan sedemikian rupa sehingga optimal dalam mengangkut oksigen. Nah, kita lihat ya bentuk dari sel darah merah terlebih dahulu. Nah, jika kita lihat dari bagian depan, jadi dari ketika kita lihat dari bagian depan, sel darah merah ini berbentuk bulat. Tetapi ketika kita lihat dari daerah samping,
sel darah merah ini ternyata berbentuk bikonkav tipis. Apa sih itu bikonkav? Nah, bi artinya 2 dan konkav artinya cekungan. Jadi, sel darah merah ini atau eritrosit ini memiliki 2 cekungan. 2 sisi cekung di mana memberikan luas permukaan yang luas untuk eritrosit mengangkut oksigen seperti itu. Nah, sel darah merah juga tidak memiliki nukleus atau inti sel. Kenapa sih tidak memiliki inti sel? Karena nukleus ini di dalam sel harus menghabiskan banyak ruang sehingga kalau misalnya ada nukleusnya tidak optimal dalam mengangkut oksigen. Jadi tidak ada nukleusnya. Ketika tidak ada nukleus, maka eritrosit akan optimal dalam mengangkat atau mengangkut oksigen. Selain itu, eritrosit juga tidak memiliki mitokondria, di mana fungsi dari mitokondria ini mengubah oksigen salah satunya menjadi energi. Karena kan tadi fungsi dari eritrosit sendiri itu untuk mengangkut oksigen. Nah, jika tidak ada mitokondrianya, ia tidak akan memakan atau menghabiskan energi oksigen yang diangkutnya, jadi aman. Jadi oksigen yang tersimpan di eritrosit ini tetap skalanya atau tetap jumlahnya itu karena tidak memerlukan energi dari oksigen karena berespirasi secara anaerob. Jika tadi eritrosit berperan dalam pengangkutan oksigen, maka sel darah yang lainnya yaitu leukosit atau sel darah putih berperan sebagai pertahanan tubuh atau tentaranya tubuh, di mana ia berfungsi untuk melawan bahaya-bahaya dari luar atau bahaya-bahaya dari dalam berupa kuman, bakteri, virus, parasit, dan yang lainnya. Nah, menurut ada tidaknya granulosit di dalam sitoplasma, leukosit ini terbagi menjadi 2 tipe atau 2 bagian, yaitu ada granulosit, kemudian ada agranulosit. Granulosit berarti punya granula di sitoplasmanya. Terdiri dari 3, yaitu basofil, eosinofil, dan juga neutropil. Kalau agranulosit berarti tidak memiliki granula di sitoplasma. Terdiri dari 2 bagian. Ada monosit dan juga ada limfosit. Nah, pembagian-pembagian leukosit ini supaya kita mudah mengingatnya, maka bisa disingkat jadi BEN5. Artinya basofil, eosinofil, dan juga neutropil. Kalau misalnya agranulusitnya berarti limfosit dan monosit. Seperti itu. Nah, yang pertama ada basofil. Nah, kalau basofil ini terletak paling sedikit di tubuh, yaitu sekitar 0,5 sampai 1% dari leukosit yang berada di tubuh. Kemudian berwarna kebiruan, menyebabkan reaksi inflamasi, mengeluarkan heparin atau memproduksi heparin, dan juga berperan dalam alergi. Jadi ketika tubuh kita mengalami alergi, nah yang menghadapinya itu adalah basofil. Kemudian yang kedua ada eosinofil. Kalau eosinofil ini berwarna kemerahan dan juga ada 1 sampai 3% dari total leukosit yang berada di dalam tubuh dan berperan dalam melawan parasit. Jadi ketika tubuh kita diserang cacing atau diserang amuba, maka yang menghadapinya ini adalah eosinofil. Yang ketiga ada neutropil. Neutropil ini lumayan banyak di dalam tubuh, yaitu sekitar 50 sampai 70%, di mana neutropil ini sebagai first responder atau respon pertama dalam infeksi. Jadi ketika ada tubuh kita yang terluka, maka yang pertama menghadapinya itu adalah neutropil. Selanjutnya ada limfosit. Nah, kalau limfosit ini sebagai second responder. Artinya limfosit ini menghadapi beberapa mikroba tertentu. Jadi tidak semua mikroba dapat dihadapi oleh limfosit. Nah, limfosit ini terbagi menjadi 2 bagian. Ada limfosit T, ada limfosit B. Yaitu yang pertama ada limfosit T. T artinya toksik. Jadi limfosit ini cara kerjanya itu dengan mengeluarkan racun. Dan juga yang kedua ada limfosit B. Kalau misalnya limfosit B ini bekerja dengan mengeluarkan antibodi di dalam tubuh, seperti itu.
Kemudian selanjutnya yang terakhir ada monosit. Nah, monosit ini merupakan komposisi atau yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Kalau misalnya monosit ini terletak di darah, ia menjadi monosit, tapi ketika ia terletak di jaringan, maka ia disebut sebagai makrofag. Seperti itu. Nah, dari tadi yang telah kita bahas, kita dapat ketahui bahwa yang berperan dari awal sampai akhir, yang berperan dalam mengangkut oksigen dan juga mengangkut nutrisi-nutrisi disebarkan ke seluruh tubuh ini adalah sistem sirkulasi. Yang tadi kita telah pelajari, yang salah satunya itu adalah darah sebagai medianya dan juga jenis-jenisnya yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga dapat dimengerti, dan jika ada pertanyaan silahkan cantumkan di Google Classroom. Kemudian, saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.